Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Saya doakan semoga kalian semuanya selalu dipermudah dalam segala urusan dan rezekinya. Tentu segala doanya diijabah, diqabbul dan terlaksana. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, informasi yang harus kita tahu bahwa Dokter Tifa tidak bisa senang ternyata. Kenapa? Sebenarnya dia itu ingin bebas, guys. Ternyata dipanggil kembali oleh pihak kejaksaan untuk segera melanjutkan persidangan. Kalau kemarin sudah sesumbar bahwa dia ini bebas, sudah tidak lagi sebagai terdakwa. Tahu-taunya disidangkan kembali. Saya akan tunjukkan sebuah videonya di mana ketika ia dipanggil kembali. Kemudian, guys, bahwa ketika Roy Suryo ditantang oleh Pak Jokowi, Dokter Tifa juga ditantang oleh Pak Jokowi untuk masuk di dalam sidang kembali. Lucunya tidak mau menerima tantangan itu. Apakah ini artinya? Akan coba tunjukkan bagaimana ketika ia menjawab dan merespon tidak mau menerima tantangan dari Bapak Jokowi itu. Memang lucu banget ini orang ya. Penelitiannya seabrek katanya, sebuah penelitian yang scientific investigation lah, penelitian yang ilmiah lah, apalagi dan sebagainya. Tahu-taunya tidak berani terima tantangan Pak Jokowi itu sendiri. Kemudian, guys, ternyata dari permasalahan ini ada seorang lawyer senior dan ternyata mengejutkan sebuah pernyataannya mencurigai Hakim PN Jaktim. Tentu mencurigai itu ada sebuah alasan yang jelas berdasarkan KUHP yang berlaku saat ini. Apa kecurigaannya akan saya tayangkan. Ini yang mengatakan bukan saya loh ya. Yang mengatakan adalah pengacara senior yang mencurigai PN Jaktim yang kemarin menyidangkan Dokter Tifa itu. Kita akan tonton sebuah videonya. Kemudian juga, guys, tak disangka Roy Suryo dipermalukan di depan publik, bahkan ya di depan audiens. Kali ini kita barangkali baru tahu nih semalu apakah dia kali ini, karena justru sangat malu sekali. Biasanya kata-kata Roy Suryo itu dijadikan sebagai senjata untuk melemahkan lawannya, menyerang mentalnya dari sisi ini. Tetapi kali ini Roy Suryo dipermalukan sekali depan umum. Ayo kita tonton langsung saja mulai dari video yang pertama. YouTuber Nusantara. Yang ijazah Pak, kemarin kan eksepsinya Pak Dokter Tifa sempat diterima, kemudian sempat terhenti, kemudian besok lanjut lagi, tanggapannya seperti apa? Ya kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti, tidak malah pra-peradilan. Biar perkara ini segera selesai, masalah ini bisa segera selesai. Kalau untuk sidang rencana besok dari Pak Jokowi seperti apa Pak? Kalau siap hadir Pak? Hadir, saya sudah sampaikan, saya akan hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA, dan nanti yang S1 yang sekarang di kejaksaan, semuanya akan kita tunjukkan. Sudah masuk pokok perkara di persidangan, ya kita ikuti proses hukum yang ada. Bisa dibilang Pak kemarin menurut waktu persidangan Pak? Ya untuk apa? Kalau sudah yakin 100% palsu, ya bawa aja buktinya. Masuk ke pokok perkara di persidangan, mestinya. Baik, itulah sebuah tantangan dari Bapak Jokowi. Apa katanya? Ya kalau sudah mempunyai bukti yang scientific investigation lah, ilmiah lah, benar lah, penelitian yang akademis lah dan sebagainya, 100% juga mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, ya masuk persidangan katanya. Kalau memang berani. Ini adalah sebuah tantangan dan bahkan Pak Jokowi juga mengatakan
akan menunjukkan ijazahnya dari SD sampai perguruan tinggi ya. Nanti akan diperlihatkan karena saat ini ijazah S1-nya itu kan di kejaksaan diperlihatkan juga selain Pak Jokowi SD SMA dan SD, SMP, SMA dan kemudian jaksa akan menunjukkan S1-nya. Nah, tahu nggak jawabannya guys? Kita akan tonton ini juga. Ini sebuah tantangan loh ya dari Pak Jokowi. Lucu sekali memang. Dalam perkara ini kan yang saudara panggilkan terdakwa, saya menanyakan kepada saudara terdakwa hadir atau tidak. Kalau tidak, dilakukan pemanggilan lagi untuk persidangan berikutnya. Mohon izin majelis, terkait dengan penetapan untuk sidang hari ini kami sudah melakukan pemanggilan terhadap terdakwa. Itu kami sudah memberikan salinan surat dakwaan beserta surat pelimpahannya itu di Kamis tanggal 30 Juli 2026 majelis, mohon izin. Waktunya 1 minggu ya, cukup ya untuk memanggil terdakwa kembali. Sidang ditunda. Kami sampaikan yang mulia, kondisi hari ini kami masih bersidang pra-peradilan mengenai perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu yang mulia. Dan sesuai KUHP yang baru, Undang-Undang 20, nomor 20 tahun 2025, di pasal 163 huruf E, itu jelas dikatakan yang mulia, ketika pra-peradilan dilakukan, maka pokok perkara ditunda. Cukup ya Pak ya? Baik, apabila majelis memutuskan untuk kami memanggil kembali, akan kami kepanggil kembali untuk kesempatan berikutnya. Namun sebelum sidang ditutup, kami ingin menyampaikan untuk melakukan permohonan mewajibkan terdakwa melakukan wajib lapor kembali kepada kami majelis. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan masih ada kesempatan memanggil. Nanti berikutnya kita tetapkan begitu ya. Majelis. Ya Pak ya, mohon maaf ya Pak ya, karena di sini terdakwa belum hadir, penasihat hukum kan belum mewakili gitu ya, belum mendampingi. Enggak, saya nanggapi ini aja. Dikatakan Enggak usah Pak ya. kalau memang wajib lapor kembali berarti statusnya tersangka. Saya belum menetapkan kalau wajib lapor kembali. Jadi dipanggil terlebih dahulu untuk persidangan hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Begitu ya. Karena baik, majelis. Pukul 09 dalam perkara ini kan yang saudara panggilkan terdakwa. Baik ya teman-teman, ada 3 hal dalam video ini poinnya. Pertama adalah Dr. Tifa di dalam sidang pertama ya tidak hadir. Ternyata yang hadir adalah PH-nya saja. Bayangkan, terdakwanya tidak hadir, PH-nya saja yang hadir. Ini kasus pidana. Ini adalah berkaitan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Ini adalah berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Tapi seorang terdakwanya saja tidak hadir dan diwakilkan oleh kuasa hukum. Apakah ini tidak boleh? Apakah ini boleh? Ini jelas tidak boleh. Yang kedua dari video ini, bahwa ada sebuah permohonan terhadap hakim dari kejaksaan atau JPU ini apa? Meminta permohonan wajib lapor kembali seperti dahulu. Berarti kalau jaksa meminta atau memohon kepada hakim untuk ya diberlakukan yang demikian kembali, berarti ada sebuah pelanggaran di mana pernah memberikan penangguhan jaksa kepada Tifa dan Roy dengan prasyarat tidak melakukan hal-hal yang melawan hukum dan akan hadir terus, dan kemudian tidak mengulangi perbuatannya. Ternyata tidak hadir ketika dipanggil oleh jaksa di dalam sidang pertamanya, dan kemudian jaksa memohon kepada hakim untuk wajib lapor kembali, ditentang oleh siapa? PH daripada Dr. Tifa ya. Dan yang ketiga adalah ada sebuah marah-marah dari hakim kepada PH-nya Dr. Tifa. Apa artinya guys? Bahwa satu sisi hukum seakan-akan dipermainkan karena dengan tidak hadirnya Dr. Tifa, ini kasus pidana yang hadir hanya PH-nya saja, hukum seakan-akan dipermainkan ya. Publik mengatakan itu, kita mengatakan itu. Kenapa? Loh, ini persidangan pidana ya. Korban saja wajib hadir, apalagi seorang penuduh, apalagi sudah menjadi tersangka, dan hari ini kemudian terdakwa, masa tidak hadir dengan seenaknya, kemudian tidak menghadiri persidangan? Apakah ada konsekuensinya terhadap Dr. Tifa? Pertanyaannya, mestinya ada. Apakah kemudian tadi keinginan wajib lapor kembali, apakah mesti ditangkap kembali? Nah ini ya, ini juga kemudian yang blunder dari pihak kejaksaan. Kenapa kemudian
Dr. Tifa dan Roy Suryo itu ditangguhkan penahanannya. Sudah jelas menjadi tersangka, sudah jelas kemudian di atas 5 tahun ya ancamannya, mestinya di penjara, dia tahan dan sebagainya, tapi kenapa tidak? Nah ini. Saya Petrus Balapationo, praktisi hukum yang berpraktek sejak tahun 1987. Saya telah mengikuti persidangan Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saya melihat hakim yang memimpin persidangan, boleh saya katakan, sangat tidak memahami hukum acara pidana. Wow. Kenapa? Saudara terdakwa Dr. Tifa tidak hadir di persidangan. Dan belum ada pemeriksaan identitas. Tetapi persoalan muncul, kenapa penasihat hukum dari Dr. Tifa duduk sebagai pihak yang bersidang? Alasannya apa? Ketika suatu sidang pidana dibuka, setelah hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, jaksa diperintahkan menghadirkan terdakwa. Setelah terdakwa duduk, ketua majelis memeriksa identitas terdakwa, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, umur, pendidikan, dan statusnya ditahan atau tidak. Setelah itu terdakwa ditanya, apakah dalam persidangan ini menggunakan penasihat hukum untuk mendampingi? Lalu terdakwa nyatakan ada yang duduk di sebelah kanan. Barulah penasihat hukum menyerahkan surat kuasa dan berita acara sumpahnya. Setelah hakim meneliti dokumen itu, diperlihatkan kepada jaksa, dan hakim menyatakan kehadiran penasihat hukum sudah sah. Dalam persidangan yang terjadi, kehadiran penasihat hukum belum memiliki legal standing dalam pemeriksaan. Kenapa? Terdakwa tidak hadir, terdakwa belum menunjuk penasihat hukum, sehingga terdakwa belum didampingi oleh penasihat hukum, dan penasihat hukum belum mempunyai kapasitas untuk berbicara dalam sidang. Tetapi apa yang terjadi? Hakim sangat tidak memahami hukum acara pidana. Kalau kasarnya saya boleh katakan sangat bodoh. Karena penasihat hukum belum mempunyai legal standing untuk berbicara dalam sidang. Kalau terdakwa tidak hadir, perdebatan hanya kepada jaksa penuntut umum yang berhalangan menghadirkan terdakwa. Tidak ada debat dengan penasihat hukum. Dia belum memiliki legal standing untuk berbicara. Oleh karena itu, hakim semacam ini saya kira belum pantas memegang perkara besar seperti ini. Karena hukum acaranya saja tidak paham. Penasihat hukum terdakwa belum memiliki kapasitas untuk duduk di kursi penasihat hukum. Kenapa dalam persidangan dia ikut berdebat bahwa tidak menerima panggilan atau menerima panggilan? Kalau benar terdakwa tidak menerima panggilan atau tidak hadir di persidangan, otomatis penasihat hukumnya tidak ada dalam ruang sidang. Baru kali ini saya melihat suatu praktek yang salah. Saya berpraktek bukan 1-2 tahun. Dan saya menangani perkara pidana tak terhitung jumlahnya. Tapi perbuatan hakim dengan menghadirkan atau mendengar dialog bersama penasihat hukum Dr. Tifa adalah kesalahan fatal. Hakim semacam ini harus dievaluasi. Saya kira belum waktunya dia masuk Jakarta. Ya, dia lebih baik sidang di kampung-kampung, di kabupaten-kabupaten yang baru pemekaran. Harap Ketua Mahkamah Agung mengevaluasi hakim semacam ini karena tidak memahami hukum acara pidana. Penasihat hukum Dr. Tifa belum mempunyai legal standing untuk berbicara dalam sidang. Jadi seharusnya hakim mengatakan saudara penasihat hukum duduk di kursi pengunjung.
bukan ikut berbicara sebagai pihak. Karena kader penasihat hukum harus bersamaan dengan terdakwa yang didampingi. Kalau dia duduk sini mendampingi siapa? Walaupun orang tahu bahwa itu penasihat hukumnya, tapi legal formalnya belum sah untuk duduk. Baik, sudah saya dapatkan poinnya. Lawyer senior ini ya ternyata mengatakan bahwa hakim tersebut tidak memahami hukum acara ya. Bukan hanya itu ternyata ya Pak Petrus, ternyata publik juga mengatakan ya ini sebuah dugaan bahwa akhirnya muncullah sebuah narasi atau dugaan bahwa ada kong kali kong lah dan lain sebagainya lah, bahkan kemudian ada relawan Pak Jokowi juga ingin menggeruduk MA lah dan sebagainya terkait dengan beberapa hal ya terkait dengan hakim tersebut ya. Nah, apakah ini kemudian sebuah bukti, ada sebuah identifikasi kaitannya antara hakim dengan MA, kemudian ada permainan dan lain sebagainya kira-kira. Nah ini ya mungkin semuanya juga serba mungkin ya guys. Kemudian Jokowi meminta Roy Suryo dan T. Fauziatyasuma langsung bersidang pokok perkara jika mereka yakin ijazah miliknya palsu. Bagaimana responsnya? Kita tanyakan langsung ke Roy Suryo. Ke Mas Roy, terima tantangan dari Jokowi untuk langsung ke pokok perkaranya saja tanpa mengulur waktu. Ya, kalau gitu sebaiknya orang itu baca KUHP yang baru. Itu justru orang yang nantang-nantang ini yang tidak menghormati KUHP. Orang ini nggak ngerti, nggak baca KUHP, memalukan. Ya, di depan rakyat Indonesia malah mempertontonkan ya ketidaktahuannya tentang kitab undang-undang hukum acara pidana. Jadi kalau saya senyum aja Mas Irsal. Lihat orang. Coba guys, orang ditantang suruh masuk sidang pembuktian, dia malah kemudian mengembalikan apa katanya, orang itu saya yang tidak mengerti hukum. Hei Roy Suryo ya, saya ini adalah publik, saya ini masyarakat yang tidak mengerti hukum, tapi saya atau publik mengatakan bahwa Anda ini masuk pengadilan cepat. Kenapa? Tujuannya adalah bahwa publik ingin mengetahui apakah ijazahnya itu asli atau tidak, dan ingin mengetahui yang Anda tuduhkan itu adalah salah atau benar. Nah, kalau begini caranya, ketika Anda ditantang kemudian Anda tidak mau menerima tantangan Pak Jokowi yang kemudian ngeles lah, mendiskreditkan orang lah, ya, menjelekkan orang bahwa orang itu tidak mengerti hukum lah, justru Anda ini akhirnya diklaim oleh publik bahwa Anda ini justru bukan hanya tidak mengerti hukum, tetapi tidak mau masuk dalam persidangan. Berarti Anda ini takut, berarti Anda ini tidak punya alat bukti, berarti Anda ini tidak bisa membuktikan bahwa tuduhan Anda ini 100% ijazahnya adalah palsu. Nah ini ya, akhirnya kan publik mengatakan itu Roy Suryo, bukan kemudian Anda menjawab sana sini, menuduh lagi, mendiskreditkan lagi dan sebagainya, mengembalikan itu lagi dan sebagainya. Bukan, yang publik inginkan adalah masuk di dalam sidang pembuktian. Apakah yang Anda tuduhkan itu adalah benar 99,9% atau 11 triliun persen palsunya. Nah ya, ini sebuah bukti bahwa Anda tidak punya bukti. Jelas bahwa Anda ini penelitinya itu abal-abal. Jelas karena tidak mau masuk dalam persidangan dan mencoba mengalihkan, mencoba mengulur waktu, dan ketakutan yang pasti. Takut apa? Di penjara lah ya. Yang malah marah-marah sendiri kayak gitu. Itu aja, baca KUHP dong. Gitu, memalukan. Mau sampai kapan Mas Roy ini? Masyarakat sudah keburu lelah melihat Mas Roy bolak-balik ke pengadilan, bolak-balik ke kejaksaan, bolak-balik ke pihak kepolisian begitu. Dengan Ores Solo tadi, itu nggak ada hukum, asal ngawur aja, nantang-tang, ya, karena dia nggak mengerti hukum. Nggak mengerti hukum, udah ada diam aja daripada nantang-nantang, nanti malah jadi emosi. Nanti emosi ada apa-apa, repot nanti. Kalau dia ada apa-apa, gugur nanti perkaranya. Ya kan, itu pelapor nggak ada. Oke, Bang Lecu, tanggapi. Ya, kami tidak menghalangi Bang Roy untuk melakukan upaya pra-peradilan. Nah, malah saya terus menantang Bang Roy. Jangan 10 Bang Roy, 100 pra-peradilan Bang Roy. Silakan diuji Bang Roy. Itu saya nantikan bilang terang dari Bang Lecu. Kalau Anda ditantang 100 pra-peradilan terus Anda siap, Mas Roy, apakah ini cara Anda untuk membuat mungkin publik, saya juga secara pribadi mewakili masyarakat telah, terutama juga pihak Pak Jokowi begitu, secara mental kita sudah terkuras habis. Kok bisa lah? Ini kan kira-kira pelapor, kalau nggak lelah ya jangan lapor, enak aja lapor, terus kemudian diudah. Itu maksud saya, kita kan memberikan kesempatan, dia kan katanya mau keliling-keliling Indonesia dulu, silakan keliling-keliling Indonesia. Kalau lelah ya jangan melapor ya.
Kami melakukan pra-peradilan terlebih dahulu. Kalau mau keliling Indonesia ya keliling aja. Ya. Pak Jokowi sudah mengatakan kami siap membuktikan dan menghadiri persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Malah mereka yang tidak mau masuk dalam sidang pembuktian, malah pra-peradilan terus. Apakah ini artinya? Ya jelas lah ya. Tanya, apakah ketika Roy Suryo ini menggambarkan ini semuanya ke publik ingin mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Kenapa? Jawabannya beginilah, ketika orang yang tidak mengerti konteks tinggal ya tidak, kan gampang itu. Kita mengatakan akan menjawab pertanyaan itu dengan mudahnya. Ya tidak. Ya, ini semua data membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Kenapa hari ini kemudian tidak mengatakan dan tidak mau mengatakan ijazah Pak Jokowi kembali palsu? Dulu kemudian berteriak-teriak ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Tapi kenapa ini tidak mau menjawab, padahal pertanyaannya sederhana dan mudah untuk dijawab sekali. Dan ada satu hal yang bikin memalukan dari dia ini. Itu mengalihkan guys. Biasanya ya sesuatu untuk menyerang secara mental itu adalah apakah Anda itu adalah UGM, alumnus UGM. Biasanya kalau bukan UGM ya sudah, saya nggak mau bertanya atau menjawab daripada orang yang bukan lulusan UGM karena tidak tahu dan lain sebagainya. Ternyata dia mengatakan bahwa lulusan S2 UGM itu 2 kali, hukum lagi. Aneh juga dia. Padahal keanehan itu justru blunder, bahwa dia tidak mengerti bahwa kita ini boleh kuliah 2 kali maupun 3 kali S2 sekalipun boleh. Nah, dia kok bisa 2 kali? Malu nggak sih? Malu lah. Aduh, mencoba mengalihkan. Nah, ini penting. Dalam waktu dekat, tim hukum Jokowi bersama relawan pendukung Jokowi akan mendatangi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Siap. Dan kalau perlu, kita akan mengepung Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan aksi 1 juta lilin. Bahwasannya penegakan hukum dipermainkan seperti ini. Setuju? Anda lihat sendiri, begitu semangat dan membaranya para relawan Jokowi dalam mengawal kasus ini. Jadi, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, copot dan pecat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Merdeka! 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 Dalam waktu dekat, Baik ya, coba bayangkan ya. Relawan ini, atau bahkan Bang Fitra ini adalah seorang advokat ya. Advokat dan polisi juga pernah ya. Dia mengatakan bahwa ada sebuah permainan. Di mana? Itu di Mahkamah Agung katanya. Bahkan kemudian menyerukan Mahkamah Agung untuk dicopot. Artinya apa? Ini adalah sangat serius. Ada sebuah kegentingan, ada sebuah masalah. Kenapa kemudian bisa jadi bahwa kok persidangan di Jakarta Timur tiba-tiba? Kemudian bisa jadi kemudian kenapa perlawanannya diterima dan lain sebagainya, sehingga kemudian merancukan proses hukumnya. Kenapa kemudian pra-peradilan juga diterima terus dan sebagainya, bahwa sudah seringkali atau 2 kali 3 kali ditolak ya, bahwa apalagi misalkan seakan hakim ingin mengatakan saat itu ini adalah penyalahgunaan unsur pidana dan lain sebagainya, masih juga pra-peradilan dan diterima juga dan mengikuti persidangan juga. Akhirnya menyerukan sebuah upaya boikot Mahkamah Agung atau pencopotan Mahkamah Agung. Nah, ini pelajaran penting bahwa dari prosesi itu sangat penting buat kita pahami. Memang proses ini sangat lama. Sebuah keanehan ya, kok kenapa peradilan ini diterima terus? Sebuah keanehan kok kemudian eksepsi diterima? Sebuah keanehan kemudian kenapa sidang akhirnya di Jakarta Timur? Ya, bukannya di Jakarta Selatan, padahal lokus deliktinya itu adalah di Jakarta Selatan dan di Jakarta Pusat ya. Teman-teman bisa pahami itu. Terima kasih, semoga menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.